Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Haisa Hamini, NIM 1800398, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang yang saat ini sedang melakukan PLK di SLB YPAC Sumatera Barat. Nah, hari ini anak-anak semuanya akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama Ibu. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang aktivitas manusia sesuai kondisi geografis tempat tinggal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu tahu aktivitas itu apa? Nah, aktivitas adalah suatu tindakan atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara rutin dan sudah menjadi kebiasaan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu melakukan aktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, aktivitas yang dilakukan tersebut menyesuaikan dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, misalnya ada orang yang beraktivitas di daratan, seperti di gunung, hutan. Nah, ada juga yang beraktivitas di daerah perairan, nah seperti di sungai dan laut. Kondisi geografis lingkungan tempat tinggal sangat beraneka ragam fenomenanya, seperti adanya dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Nah, kondisi geografis yang beragam seperti ini sangat berpengaruh pada aktivitas manusia, yaitu dalam berbagai bidang. Nah, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Hari ini kita akan membahas aktivitas manusia dalam 3 bidang tersebut. Nah, yang pertama ada bidang ekonomi, kedua bidang sosial, dan ketiga yaitu ada bidang budaya. Nah, ketiga bidang ini dipengaruhi oleh kondisi geografis di tempat tinggal kita sendiri. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas aktivitas manusia dalam bidang ekonomi. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi memiliki mata pencarian yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di dekat pantai. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi dan pegunungan biasanya bermata pencarian sebagai petani, peternak, dan berdagang dari hasil pertanian. Petani di dataran tinggi biasanya menanam berbagai tanaman, sayur, dan buah untuk pertaniannya. Tanaman tersebut tumbuh subur di daerah pegunungan karena memiliki iklim yang sesuai dengan jenis tumbuhan tersebut. Contoh tanaman untuk pertanian di daerah pegunungan adalah kentang, tembakau, teh, stroberi, dan lain-lain. Penduduk di dataran rendah memiliki mata pencarian sebagai petani, tetapi hasil pertaniannya berbeda dengan penduduk di dataran tinggi. Nah, di dataran rendah, hasil pertaniannya seperti tanaman padi. Penduduk yang tinggal di sekitar pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, ataupun pemandu wisata pantai. Masyarakat di daerah pantai memanfaatkan cuaca yang berupa angin untuk melakukan penangkapan ikan di laut. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang tradisional, yaitu memanfaatkan angin darat untuk melaut dan memanfaatkan angin laut untuk mendarat. Pada nelayan modern, mereka sudah tidak terpengaruh oleh cuaca, karena mereka dapat menggunakan perahu bermotor. Selanjutnya yang kedua, yaitu aktivitas manusia dalam bidang sosial. Kondisi dari geografis mempengaruhi kehidupan sosial penduduk wilayah tertentu. Oleh sebab itu, manusia dengan akal pikiran dan kemauannya berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan geografisnya. Adanya keberagaman kondisi pada geografis tiap wilayah memunculkan pola-pola pemukiman, tradisi, adat istiadat, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Kondisi geografis suatu tempat akan mempengaruhi karakter kehidupan penduduknya. Contohnya gaya bicara atau dialek penduduk di daerah pantai yang terbiasa melihat dan mendengar deburan ombak, cara dan volume bicara mereka lebih tinggi dan keras. Sementara penduduk di dataran rendah dan dataran tinggi yang senyap lebih terbiasa berbicara pelan. Pola pemukiman penduduk di wilayah pantai cenderung tersebar memanjang atau linear mengikuti garis pantai. Pola pemukiman di dataran rendah cenderung sama linear tetapi memanjang mengikuti alur sungai atau jalan. Pola pemukiman di daerah dataran tinggi cenderung membentuk pola pemukiman terpusat sekitar lahan perkebunan atau pertanian dan sering mendekati daerah-daerah sumber air. Ketiga, aktivitas manusia dalam bidang budaya. Bentuk bangunan, bentuk rumah, kebiasaan,
dan adat istiadat berkaitan dengan kondisi geografis di mana seseorang tinggal di wilayah tersebut. Kondisi geografis berdasarkan relief muka bumi seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai dapat menentukan budaya suatu kelompok manusia. 1. Cara berpakaian. Penduduk yang hidup di daerah tropis, terutama yang tinggal di daerah pantai atau dataran rendah, biasanya menggunakan pakaian yang tipis karena suhu di daerah ini panas. Di daerah dataran tinggi atau pegunungan dengan suhu udara dingin, memerlukan pakaian yang umumnya tertutup dan tebal agar tubuh tetap hangat. 2. Bentuk rumah. Rumah-rumah yang ada di daerah pantai atau dataran rendah daerah tropis biasanya banyak ventilasinya dan genting terbuat dari tanah. Pada daerah pegunungan yang tinggi, yang suhunya dingin, biasanya rumah mempunyai ventilasi yang sedikit dan atapnya banyak terbuat dari seng. Di daerah sedang, rumah hanya sedikit membutuhkan ventilasi. Bahkan pada saat musim dingin, mereka memerlukan penghangat. Agar ruangan tetap hangat, mereka menggunakan tungku penghangat atau heater. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.